sudah masih diperselisihkan. Ya, kenapa? Karena ittirab tadi. Ittirab ini artinya banyak redaksi padahal kisahnya sama tetapi kok redaksinya berbeda-beda. Ya, dan sanadnya sama-sama kuat. Yaitu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah. Banyak paling kaya itu Allah itu di mana? Fa asyara ila sama. Fa asyara ila sama. Kemudian beliau orang ini menuju ke langit. Dan Rasulullah a'tin fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia orang beriman. Beliau mengatakan apa? Wa la yaqulu bi rasulillah innahu yatlubu min ahadin an yuthbita lillahi jihadan wa la makana. Dan tentu kita tidak mengira dengan pertanyaan ini Rasulullah ingin menetapkan jihad atau tempat bagi Allah. Artinya ingin apakah dengan bertanya kepada jariah ini Allah Rasulullah ingin menunjukkan bahwa Allah itu punya tempat dan arah di langit. Yang mengatakan tidak mungkin kita berpikir Rasulullah akan berbuat seperti itu. Baik. Nah maka di sini perlu kita telusuri riwayatnya, apa saja riwayatnya, ya, redaksinya apa saja. Nah, pertama Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan, ya, dari Asy-Syari' radhiyallahu anhu, anna ummahu awsat an yuqtaqa anha raqabatun mu'minah. Ibunya mewasiatkan agar beliau dimerdekakan, ya, untuk beliau, ya, seorang budak yang beriman. Akhirnya Rasulullah datang kepada Rasulullah. Ya. Faqala indi jariyatun sauda nubiyah. Saya punya seorang budak perempuan dari Nubia, ya, dari Afrika lah, di dekat Sudan. Fa'u'tiquha. Apakah saya merdekakan dia ya Rasulullah untuk memenuhi keinginan ibu saya? Faqala ikti. Sudah datangkan, panggil orangnya. Saya mau tes dia bagaimana apa enggak. Fada'atuha faja'at faqala laha man rabbuki. Nah, di sini pertanyaannya man rabbuki. Bukan aina Allah. Qalat Allah. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qalat a'tiha fa innaha mu'minah. Ya udah merdekakan karena dia orang yang beriman. Itu riwayat pertama. Nah, hadis riwayat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man rabbuki. Bukan aina Allah. Kemudian Imam Ad-Darimi juga meriwayatkan dengan sanad yang hasan. Juga sama dari Asy-Syari' radhiyallahu anhu, ya. Kisahnya sama. Kemudian Rasulullah bertanya apa? Atasyhadina an la ilaha illallah. Nah, tadi man rabbuki. Sekarang pertanyaannya apa? Atasyhadina an la ilaha illallah. Ya, kan nggak mungkin pada saat yang bersamaan Rasulullah mengatakan man rabbuki atasyhadina an la ilaha. Satu kali pertanyaan saja. Ya. Atasyhadina an la ilaha illallah. Qalat na'am. Qalat a'tiqha fa innaha mu'minah. Ini kedua-duanya hadisnya hasan. فهاتان روايتان عن الشريك بن سويد والسند محمد الى شريك واحد واللفظ مختلف. ففي الاول قال من ربك ثم قال من انا والثاني قال اتشهدين ان لا اله الا الله. فهذا اول اضطراب في حديث الجامعين. اضطراب yang pertama yang ada di dalam hadis ini. Ma'ada ikhtilaf kisah, padahal kisahnya sama, yaitu kisah yang diriwayatkan dari sahabat Asy-Syari' radhiyallahu anhu dan budaknya juga jariyah Sauda Nubiyah. Ya. Wa min huna tara kaifa yatasarrafu ruwat bil hadits. Berarti ada tasarruf rawi di sini. Ya, di dalam lafaz hadis ini meriwayatkan dengan makna yang dipahami. Wa min thamma ayyul lafzaini aqrab ila iman aina Allah. Nah, artinya tujuan Rasulullah itu kan ingin mengetahui, karena tadi niat awalnya itu ingin memerdekakan seorang budak yang mukmin. Nah, Rasulullah ingin mengetahui orang ini beriman atau enggak. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Pertama, aina Allah. Kemudian man rabbuki, asyhadu an la ilaha. Baik, di antara 3 lafaz ini, mana yang lebih menunjukkan kepada keimanan? Aina Allah. Aina Allah itu tentu ya walaupun menunjukkan kepada itu, ya tetapi tidak sesoleh ketika dikatakan
Tapi orang yang berpegang tentang ainallah itu kok mengabaikan dua riwayat ini, yaitu riwayat Marwazi, ya. bahkan apa? Wa syaikhuhu ma'anna sanadahu hasan wa syaikhuhu al-Albani qad hakama 'ala isnad riwayat Marwazi fi kitabih Sahih Abi Dawud bi annahu hasanun sahih. Ya. Kita lihat di dalam riwayat Imam Muslim, nah ini sahabatnya berbeda, yaitu Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Tapi kalau ini kasusnya berbeda. Tapi kita lihat riwayat-riwayat yang ada berkaitan dengan hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ya. Kanat li jariyatun tar'a ta'ati qibala Uhud wal Jawaniyah. فاطلعت ذات يوم فإذا الإلم قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم asal apa tersebut. Jadi jariahnya ini diminta untuk mengembala kambing ya, di daerah Uhud dan Jawaniyah. Suatu ketika saya melihat ternyata ada serigala yang memakan salah satu seekor kambing yang dibuat. Wa ana rajulun min Adam, saya manusia biasa, artinya saya bersedih dengan kehilangan kambing, kehilangan barang dan lain sebagainya. Lakin sokok tuh kata. Hanya apa? Saya tampar budak saya. Ya. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adzama dzalika alaihi. Hanya saya cerita kepada Rasulullah, saya tadi terpancing emosi. Ya, budak saya ini sudah lalai sehingga membiarkan serigala memakan kambing saya. Akhirnya saya tampar. Hanya Rasulullah menganggap ini perbuatan yang berlebihan. Ya Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah sebagai kafarah apa yang saya lakukan kepada budak saya ini, apakah saya merdekakannya atau tidak? Ya. Qala ittibiha. Coba datangkan ke sini. Wa ataitu. Wa qala aina Allah? Qalat fis sama. Apakah ini qalat fis sama juga di dalam riwayat lain? Fa asyara ila sama, bukan qalat. Karena dalam lain ini jariyah kharsan. Budak yang bisu, nggak bisa ngomong. Fa asyarat ila sama. Nah, di sini qalat, tidak bisa ngomong. Qalat fis sama. Qala man ana? Qala anta Rasulullah. Qala a'tibha fa innaha mu'minah. Hadis lain di dalam Mu'jam Sahabah dengan sanad yang hasan itu juga dari Muawiyah bin Al-Hakam, sama. Ya, sahabat yang sama. Peristiwanya sama berarti. Nah, di situ Rasulullah SAW ketika budak itu didatangkan, apa pertanyaannya? Rabbuki, bukan aina Allah. Qala alladhi fis sama. Man rabbuki? Qala alladhi fis sama. Fa qala laha man ana? Qala Rasulullah. Qala a'tibha fa innaha mu'minah. Wa hadha sanadun rijaluhu thiqat. Rijalnya semuanya thiqat. Ya. Walam hadhihi riwayat wa riwayat Muslim سندهما من عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار عن معاويه بن الحكم ولفظ هذه الروايه يختلف عن لفظ مسلم حيث قال من ربك ولم يقل اين الله. هذا اضطراب في متن الروايه. Ini sudah اضطراب. Pertama tadi aina Allah, kemudian yang kedua man rabbuki. Dan itu sekali lagi bahwa kisahnya sama, ya, sahabatnya juga sama. Tapi kalau di sini ada dua pertanyaan, aina Allah dengan marwaku. Nah, ini termasuk di dalam kategori muqayyad. Ya. Wal qissatu muttahidah ma'anna lafz qalat bis sama muhtamilun annaha asyarat bis sama. Ya, karena qalat itu biasanya faqala bi yadihi, artinya bukan faqala bi yadihi, artinya apa? Asyara bi yadihi. Faqalat itu bisa difahami juga asyarat ila sama. Dan itu tidak secara sharih ingin menyatakan bahwa Allah itu di langit. Dan kita lihat ada riwayat dari Imam Malik. Ya. Namanya di sini berbeda, Umar bin Hakam. Tapi Umar bin Hakam yang para ulama mengatakan
ini ada kesalahan dari Imam Malik, ya, menisbahkan Umar, bukan Muawiyah bin Al-Hakam. Ya, seharusnya Muawiyah bin Al-Hakam. Itu di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Allah?" Faqala fis sama. Faqala man ana? Faqala kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tiqha." Ya. Nah, di sini riwayat Muslim dan riwayat Imam Malik, ya, itu ada perbedaan. Ya. ثم ننظر في السند لنرى أن في سند هاتين الروايتين عطاء بن يسار ويحيى بن كثير، وقد تفرد عطاء بن يسار في كل الروايات بالرواية عن معاوية بن الحكم، فاحفظ هذا لأن له شأنا سيأتي إن شاء الله. Ya. Nah, أما الكلام من جهة السند misalnya sedikit, فإن مالكا يرويه عن عمر بن الحكم ولا يوجد في الصحابة من اسمه عمر بن الحكم. Dan tidak ada di dalam daftar sahabat, ya, ada sahabat yang bernama Umar ibn al-Hakam, dan itu ditegaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid. Wa baqi ruwat, dan sementara semua perawi itu mengatakan Muawiyah bin al-Hakam. Nah, ini kalau kita gunakan ilmu hadis itu masuk dalam kategori syadz, ya, syadz. Kenapa? Karena di sini hanya riwayat Imam Malik sendiri saja yang mengatakan Umar bin al-Hakam, sementara semua riwayat perawi mengatakan Muawiyah bin al-Hakam. Dan setelah kita telusuri dan ternyata tidak ada sahabat yang bernama Umar bin al-Hakam. Ya. Kemudian di sini bandingkan antara riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Malik itu ada perbedaan makna. Ya. Di dalam riwayat Imam Malik itu dikatakan wa alaihi raqabatun afa'tibuhan. Saya punya seorang budak perempuan, apakah saya merdekakan? Wa hadha yufidu anna alaihi nadaran sabiqan. Ini menunjukkan bahwa dalam kisah ini beliau bernadar. Wa inda Muslim, tetapi di dalam riwayat Imam Muslim, fa'azzama dzalika alayhi, ya, bukan nadar, tetapi karena ada sebab. Qultu ya Rasulullah afala u'tiquha, fa hadhihi riwayat tufidu annahu innama a'taqaha tabri'atan lidhimmatihi min dhanbiha. Jadi untuk mengkafarahkan perbuatan yang dilakukan kepada budak tersebut. Lalu apa bedanya? Annahu in kana innama a'taqaha bara'atan lidhimmatihi bisa berbilang fala yushtarah. Artinya apa? Membebaskan budak kalau disebabkan karena dia sudah memukulnya, maka itu tidak disyaratkan dia beriman. Karena ada hadis Rasulullah SAW mengatakan man laqama mamlukatan aw darabahu fakaffaratu an yu'tiqahu. Tanpa harus diuji apakah dia beriman atau tidak. Nah, lalu fama wajhu jawab fi riwayat Muslim. Lalu di dalam riwayat Muslim itu tujuannya mengatakan fa innaha mu'minah, itu apa? Mu'minah. Ma'anna hadha al-lafz lam yudhkar fi aktsar riwayat, padahal fa innaha mu'minah ini di dalam kebanyakan riwayat itu tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Bal fi riwayat Abdul Razzaq al-Adi qala lahu sallallahu alaihi wasallam a'tiq atau amsik. Ya. Wa qala sahabi Ali ya raqabatul mu'minah. Jadi intinya adalah bahwa hadis Aina Allah, ya, di dalam matanya itu ada iftiraq. Ya, jadi tidak bisa dijadikan sebagai pegangan untuk dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan perkara yang berkaitan dengan akidah. Ya, karena lafaznya berbeda-beda. Man rabbuh. Kemudian ada syahidina annallaha an la ilaha illallah. Ya, kemudian aina Allah dan seterusnya. Ya. Panjang sebenarnya.
mengumpulkan semua riwayat untuk bisa kita adakan komparasi, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang betul-betul sempurna. Nanti bisa diunduh ke kitab ini. Kalau nggak mau download bisa ambil file dari sini. Kalau nggak ada paket bisa ambil file. Nanti di share aja ya. Kaitan dengan hadis jariah. Ya Allah. Berapa halaman? Itu 200 halaman ya. Untuk jariah saja. Nah, tapi ada mukadimah tentang pembahasan tentang itu mungkin dalam 50 atau 70 halaman. Jadi artinya satu masalah saja perlu banyak hadis. Ya, satu masalah itu kitabnya itu 225 halaman. Mana kalau ditanya ini dalil harus baca. Kali satu masalah itu harus baca 225 halaman dulu, baru bisa mengambil kesimpulan. Dan ini termasuk ringkas. Belum bagi nanti masalah yang lain lagi. Ya, artinya berbicara tentang memahami hadis, menghukum hadis itu tidak seperti kita buat membalikkan telapak tangan yang betul-betul memerlukan kepada seni, kepada ilmu, kepada kesabaran dan lain sebagainya. Ya. Malah oleh sebab itu yang layak itu satu orang saja, namanya mujtahid. Nah, kalau semua orang mau berbicara tentang dalil, artinya semua orang jadi mujtahid. Nah, karena susahnya untuk sampai kepada posisi mujtahid ini, itulah sebabnya Imam Syafi'i dulu menutup bab ijtihad itu seperti itu, supaya jangan orang sembarangan orang itu menganggap dirinya sebagai mujtahid. Alhamdulillah. Kita selesaikan dulu masalah yang tadi. Jadi kita sampai sebab urut. Selanjutnya adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang kita lihat di dalam nas, di dalam teks hadis atau bahkan di dalam Al-Quran itu adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Jadi hukum yang kita ambil itu kita ambil dari keumuman lafaznya, bukan dari kekhususan sebab. Sebab itu tadi untuk membantu kita memahami tujuan, ya, memang untuk membantu kita memahami apa maksud dari hadis tersebut. Hadhihi al-qa'idah nassa 'alaiha 'ammatul ulama. Ini adalah kaidah yang memang sudah dinyatakan oleh seluruh ulama. Kenapa? Katsirun min al-ahadits waqa'at 'ala asbab mu'ayyanah. Nah, hadis-hadis itu terkadang muncul disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Wa yakunu lafdhuha 'amman yashmal tilka asbab. Dan lafaznya umum yang mencakup sebab, yang sebab-sebab tersebut. Nah, fal wajibu hina idzin al-'amalu bi umumi lafdhil hadis. Maka yang wajib kita lakukan adalah kita mengamalkan keumuman lafaz hadis tersebut. La an yuj'al al-hukmu khassan bi tilkal asbab. Ya, bukan menjadikan hukum itu khusus pada sebab itu saja. Jadi hukumnya itu kita ambil dari lafaz umumnya. Bukan hukumnya itu hanya kita berikan kepada sebabnya itu saja. Ya. Kenapa? Li'annana law hasarnahu fiha lama 'addaina dalil ila qadaya ukhra. Karena kalau kita hanya khususkan hukumnya untuk sebab tersebut, ya maka hadis ini tidak akan kita bisa terapkan di dalam peristiwa-peristiwa kasus-kasus lainnya yang serupa, ya, pada zaman-zaman yang lalu. Dan di awal kita sudah jelaskan bahwa hadis itu memiliki tabit syumuli universal, ya, dan datang dengan kaidah-kaidah umum, ya. Dan dengan kaidah umum ini peristiwa-peristiwa yang serupa itu masuk di dalamnya. Ma'anna syariah laysat khassan li ahadin mukallaf.
ditambah lagi bahwa syariat itu bukan khusus untuk seorang mukallaf saja, ya, kecuali memang ada nas dari Rasulullah yang menyatakan bahwa ini khusus pulang, dan itu ada banyak, ya, Rasulullah mengkhususkan ini khusus untuk ini saja, ya. Bal hiya 'ammatun lil basyariyyati kulliha ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alaiha. Nah, tapi hukumnya ini itu umum untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Baik, itu contoh, ya, contoh di mana kita perlu memahami dengan ibrah ataupun memahami dengan keumuman lafaznya, yaitu hadis man sadda fil islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi. Barang siapa yang sanna fil islam sunnah yang hasanah, maka dia akan mendapatkan pahala sunnah hasanah tersebut dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam sunnah yang tidak baik, maka semua orang dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa yang dimaksud dengan sunnah di sini? Ya. Falafdu man sanna fil Islam sunnatan hasanah am, lapasnya am. Ya, lapasnya am, ma'anna sababahu khasun bis shadaqah. Yang padahal sebabnya adalah khusus dalam bab sedekah. Tapi sedekah termasuk dari kebaikan bukan? Kebaikan. Baik. Nah, ini oleh para ulama dijadikan sebagai dalil tentang adanya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Nah, tetapi ikhwanuna mengatakan ini yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah. Lah kalau memang yang dimaksud sunnah di dalam hadis ini adalah sunnah Rasulullah, lah kenapa harus disifati dengan sunnah hasanah? Emang ada sunnah Rasulullah yang enggak hasanah? Dan penggalan kedua dalam hadis sunnah fil Islami sunnatan sayyi'ah. Lah berarti ada sunnah yang enggak baik. Lah berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan bukan sunnah yang istilah yang dimaksud, tapi sunnah lughawiyah. Sunnah lughawiyah itu artinya apa? Sanna di dalam bahasa itu artinya apa? Ibtada'a. Nah, dari mana kita tahu bahwa ibtada'a? Ya, kita lihat dari kamus Lisanul Arab, buka apa arti sanna. Itu ada sanna itu ada 15-an arti. Saya berbicara tentang arti sanna di dalam risalah itu sampai 15 lembar. Di antaranya adalah ibtada asy-syai', orang yang memulai perbuatan sesuatu. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min nafsin yuqtalu dhulman illa kana 'ala ibni Adam kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla." Tidak ada suatu jiwa yang terbunuh secara zalim kecuali anak Adam yang dulu. Siapa tuh? Habil apa Qabil? Qabil. Ya, mendapatkan bagian dari dosa membunuh secara kezaliman ini. Kenapa? Li'annahu awwalu man sannal qatla. Karena dialah yang pertama kali memulai pembunuhan secara, dialah yang memberikan contoh pertama orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, berarti sanna di sini tidak bisa kita pahami sebagai sunnah Rasulullah, karena mereka memahami ini artinya menghidupkan sunnah Rasulullah. Nah, kalau sunnah Rasulullah nggak perlu dikatakan hasanah, karena menyebutkan hasanah itu ada lawannya, yaitu sayyi'ah. Bahkan di dalam penggalan kedua dikatakan sunnah dan sayyi'ah, berarti nggak mungkin yang dimaksud di sini adalah sunnah Rasulullah. Tapi kan konteksnya Rasulullah, konteks sedekah, sebabnya seperti itu. Maka kita gunakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Apa sebabnya? Anna nasan ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang orang datang kepada Rasulullah, fara'u su'a halihim. Rasulullah melihat keadaan mereka, artinya apa? Asabathum hajah. Ya, sedang kepepet lah apa. Akhirnya melihat keadaan orang-orang yang datang ini dalam keadaan yang kepepet dan lain sebagainya, terdesak oleh hajat. Akhirnya beliau mengajak para sahabat untuk bersedekah. Fa'abta'u, tetapi kok nggak ada yang bergerak. Faru'iyya hatta ru'iyya fi wajhihi. Akhirnya Rasulullah kalau tidak suka sesuatu ya pasti berubah wajahnya. Kalau senang langsung ceria. Itu terlihat dari
dari wajah Rasulullah. Ya, nampak kecewa kok ini diajak bersedekah tapi kok pada diam-diam aja, nggak ada yang mau bergerak. Summa inna rajulan minal ansar ja'a bi surratin min wariq. Nah, tiba-tiba datang seorang lelaki dari Ansor membawa ya sekantong warik itu apa? Perak. Nah, akhirnya apa? Ketika melihat orang ini datang, akhirnya apa? Semua jalan orang datang yang lain lagi. Semua tatawa, akhirnya semua orang pada ikut bersedekah. Hatta urifa surur fi wajhi, sehingga Rasulullah terlihat ceria, berbahagia, bergembira melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat. Akhirnya beliau bersabda, "Man sanna fil islami ya sunnatan hasanah falahu ajruha." Orang ini sudah memulai ya, orang yang datang pertama kali itu sudah memberikan contoh baik ya, melakukan perbuatan baik sehingga diikuti oleh orang yang lain. Nah, di sini sebabnya adalah sedekah. Ya, sementara lafaznya adalah umum. Nah, maka semua kebaikan ya, sesuatu yang baru dan baik itu diapresiasi oleh Rasulullah SAW. Nah, dari mana kita tahu ini baik tidak baik? Karena ada kaidah-kaidah umum di dalam kita bisa mengukur ini baik atau tidak. Yaitu apa? Selama itu sejalan dengan ajaran Islam, sejalan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, ya maka itu masuk di dalam kebaikan. Ya, ditambah lagi kan sudah contoh Rasulullah SAW memberikan manhaj yang sangat jelas ketika ditanya tentang apa? Tentang mewakafkan keledai. Nggak ada ayat Al-Quran secara khusus berbicara tentang keledai. Nah, tetapi ada ayat yang umum, yang universal, yang dibawa, yang akan menaungi semua bentuk kebaikan yang serupa. Nah, kalau begitu mah kita akan bersedekah dengan motor nggak boleh. Kenapa? Karena yang disebutkan adalah kuda. Mobil nggak boleh, kuda dan lain sebagainya. Yang disebutkan kuda nggak boleh. Ya. Nah, maka al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Ini perlu kita betul-betul pahami. Ya. Karena kalau kita melihat kepada kekhususan sabab, berarti selain daripada masalah sedekah bisa. Ya. Ini salah satu contoh ya, bahwa di dalam memahami hadis ataupun Al-Quran itu kita melihat kepada keumuman lafaznya, sehingga hukum yang kita ambil itu pun bisa bersifat umum, bisa diterapkan di dalam banyak peristiwa-peristiwa yang memiliki kesamaan ya. Tapi kalau kita melihat kepada kekhususan sebabnya, berarti hukum itu ya hanya untuk sebab itu saja, tidak bisa kita terapkan pada peristiwa-peristiwa lain. Nah, kemudian selanjutnya di antara kaidah yang harus kita pahami juga mukhtaliful hadis. Kayaknya bisa lebih selesai di awal. Baik, selanjutnya di antara yang harus kita ketahui, dan ini termasuk pembahasan yang sangat-sangat penting di dalam ilmu hadis, ya, khususnya di dalam baik itu di dalam kajian sanad ataupun matan, di mustalahul hadis ini sangat penting, khususnya di dalam kajian matan, ya, kajian matan. Yu'addu ilmu mukhtalifil hadis min ahammi anwa'i ulumil hadis, termasuk dari jenis
ataupun pembahasan ilmu hadis yang terpenting. Wa huwa ilmun yattaqu ilaihi al-ulama asy-syar'iyyun fi kulli takhassusat. Dan ini bukan hanya diperlukan oleh ulama hadis saja, oleh semua ulama syariah, ya, baik itu yang ulama akidah, ulama tafsir, ulama hadis, ulama fiqh, ulama usul, itu harus betul-betul menguasai namanya ilmu mukhtaliful hadis. Ya, kayak tadi, ya, hadis jariyah itu ya termasuk di dalam kategori mukhtaliful hadis, ya, karena memang lapasnya berbenturan. Ya. Nah, bagaimana kita mengkombinasikan, mengkomparasikan semua riwayat-riwayat tersebut? Ya. Nah, maka langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh para ulama di dalam berinteraksi dengan hadis yang sejenis ini? Ya, karena sekali lagi hadis itu min haitsul amalu biha wa adamuha, min haitsul amalu bihi wa adamihi itu yang tasib bila ada mukhtalif muhkamul hadis. Muhkamul hadis ini wajib kita amalkan. Mukhtaliful hadis, nah ini kita lihat nanti. Dan dengan prosedur, ada 4 prosedur. Yang pertama adalah al-jam'u wa taufiq, yang kedua adalah an-nasxu, kemudian yang ketiga adalah at-tarjih, ya, at-tarjih atau at-tarjih dulu baru an-nasakh, kemudian yang selanjutnya adalah at-tawaqquf, ya, tawaquf itu ya kita tidak artinya untuk sementara kita pending, ya, bukan kita abaikan, tapi kita pending dulu sampai nanti kita menemukan solusi hadis ini, ya. Baik. Wa hadha qala al-Imam an-Nawawi hadha fannun min ahammi al-anwa' yantabu ila ma'rifatihi jami' al-ulama min al-ta'if.